Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur pagi hari ini kita dalam tubuh yang sehat, kita datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Saya berikan waktu sejenak untuk Bapak, Ibu, Saudara untuk datang pribadi kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama menyembah Dia, memuji, memuliakan namanya. Mari kita datang ke dalam pelatarannya, menaikkan pujian kita untuk Tuhan kita. Mari kita bersama-sama datang menyembah Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan
bersyukur Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Setiap kasih yang kau berikan kepada kami, setiap berkat yang kau berikan kepada kami Bapa. Seringkali kita berterima kasih hanya karena kita mendapatkan pekerjaan yang baik, kita mendapatkan berkat yang banyak, usaha kita berhasil. Tapi bagaimana jika itu tidak terjadi? Kita harus tetap berterima kasih kepada Tuhan. Saat mata kita bisa terbuka, kita berterima kasih kepada Tuhan saat kita bisa bernafas. Kita berterima kasih kepada Tuhan saat aku ada Tuhan pada hari ini. Semua itu berkat kemurahan Tuhan. Semua itu karena kasih setia Tuhan. Mari kita datang kembali kepada Tuhan untuk berterima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Bapa. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Yesus, Engkau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena
karena kasih-Mu, kami ada karena berkat-Mu, kami ada karena kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan Engkau, memohon ampun, memohon pengampunan dosa Tuhan atas segala pelanggaran yang telah kami lakukan. Layakkan kami Yesus agar kami layak untuk datang ke hadirat-Mu, menghampiri tahta-Mu, menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami Tuhan, terlebih kami mendengarkan firman-Mu. Berkati kebaktian pada pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya. Biarlah Engkau sendiri yang beracara Tuhan, Engkau sendiri yang melingkupi gereja ini Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga kuasa jahat, kuasa yang akan mengganggunya Tuhan, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Joshua Nugroho. Shalom. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sejenak tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, bersama-sama kita diberi kesehatan, kekuatan, bersama kita dapat beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita beribadah dengan sepenuh hati kita menyiapkan hati kita, telinga kita untuk kita dapat memuji, memuliakan Tuhan. Karenanya Dialah yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Kita akan menerima berkat firman Tuhan yang terus akan menuntun jalan hidup kita, memberkati kita sehingga kita berkenan dan kita dapat berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Mari kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita. Karena tangan Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan. Kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji
raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Masih kuat untuk berdiri? Karena hanya di dalam Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Denganmu Tuhan. Katakan tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku,
berdiri, kita akan tetap bangkit untuk melupakan semua yang ada di belakang kita. Bersama Yesus, kita menuju masa depan yang baru. Amin. Ku kan bangkit, berdiri, dan melupakan semua yang ada di belakangku dengan kekuatan baru. Bersama Yesusku tentunya, bersama Yesusku. Tak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu, tak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu, karena rencana Tuhan sempurna, sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Ku kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Amin. Katakan, aku akan bangkit. Ku kan bangkit, berdiri, dan melupakan semua yang ada di belakangku dengan kekuatan baru. Bersama Yesus, bersama Yesusku. Tak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu, tak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu. Sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Ku kan berlari Tuhan, ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Ku kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Ku kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan membaca ayat yang akan disampaikan oleh hambanya pagi hari ini. Pembacaan pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh kepada hambanya. Mari kita persiapkan hati kita dengan pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang
Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah menaungi, melindungi dan memberkati, memelihara hidup kami dengan baik dan dengan sempurna. Dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bersujud syukur, menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran, dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami, sehingga kami berkenan untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkat Tuhan turun atas kami semuanya dengan firman Tuhan. Engkau mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menangkap akan pesan Tuhan kepada kami semuanya, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana Tuhan menggenapi akan firman-Mu, kami menjadikan saluran berkat bagi semuanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon kuasa-Mu mengurapi hamba-Mu, beri hikmat pimpinan-Mu, hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh dimengerti, dipahami, dan dilakukan, sehingga sungguh-sungguh jemaat-Mu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berikan hamba-Mu kata-kata yang sederhana, yang mudah diterima, dimengerti, dipahami, sehingga sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, kita di tahun 2025 ini sudah berjalan sampai 5 bulan, jadi bulan yang kelima. Tentunya dari awal kita masuk di dalam tahun 2025 ini kita mempunyai pengharapan di tahun ini akan lebih baik daripada tahun yang lalu. Dan sampai saat ini apakah saudara sudah mengalami apa yang saudara harapkan dari awal kita masuk tahun ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi di masa lalu itu tidak perlu kita sesali. Ya, semuanya sudah berlalu, yang penting ialah hidup saat ini dan hidup yang masa datang. Masa lalu biarlah berlalu. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat meraih keberhasilan di saat ini sampai di masa datang, itu tergantung bagaimana kita dapat melihat dan berpikir dalam saat ini sampai dengan yang akan datang. Apakah pandangan kita, juga pikiran kita yang dimaksudkan adalah iman kita pada pengharapan kita kepada Yesus atau kepada kekuatan kita sendiri. Ya. Mari kita belajar akan firman Tuhan, ya, bagaimana kita dapat meraih keberhasilan yang sudah dirancangkan oleh Tuhan bagi kita sebenarnya saat kita dipilih menjadi umatnya untuk masa depan kita. Ya. Untuk meraih hidup yang berhasil sesuai dengan firman Tuhan, yang pertama-tama itu adalah kita harus beriman. Kita harus mempunyai iman kepada Yesus. Mengapa kita harus mempunyai iman kepada Yesus? Yang pertama adalah bahwa Yesus itu adalah yang menguasai kehidupan ini baik di surga maupun di bumi.
Kita buka coba kita Matius pasal yang 28. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-28, di sini dikatakan Yesus mengatakan kepadaku, ayat yang ke-18 ya. Matius 28 ayat 18 di sini mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga maupun di bumi. Dengan ayat ini bahwa kekuasaan yang tertinggi, yang maha kuasa itu adalah di tangan Yesus. Jadi Yesus yang mengendalikan bumi ini maupun di surga. Yesus mengendalikan hidup kita, sesuanya yang terjadi atas rancangannya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, mengapa kita harus beriman kepada Yesus? Sering saya sampaikan bahwa iman itu sangat penting. Modal utama, dasar utama bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Itu yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Coba kita buka di situ. Ya. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Segala sesuatu itu semuanya, tidak terkecuali. Untuk meraih semuanya, kalau kita lanjutkan ayat ini adalah dasarnya iman. Mengapa kita mau beriman kepada Yesus? Karena Yesus yang mempunyai kuasa, ya, yang mengendalikan hidup ini. Ya, kita harus mempunyai iman, itu dasar untuk meraih masa depan. Untuk meraih keberhasilan itu dasarnya adalah iman, itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau mengimani Tuhan Yesus, ya, percaya kepadanya, yakin sepenuhnya. Jadi apa yang dirancangkan Tuhan itu pasti terjadi. Ya. Tinggal kita, kalau kita mengimani berarti kita akan menggenapi rancangan Tuhan itu. Itu hal yang demikian itu, saudara. Karena tanpa iman tidak mungkin kita dapat mendapatkan semuanya itu. Ya, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, saudara perhatikan di sini ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi betapa besar, betapa pentingnya iman itu sebagai dasar kehidupan kita untuk meraih masa depan yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Ya. Jadi melalui iman kita kepada Yesus, itu akan memberikan hidup kita semangat, mempunyai roh yang menyala-nyala untuk meraih apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan di masa depan itu. Seperti tadi pembacaan tadi ya, di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 tadi, kan dikatakan itu kalah rancangan Tuhan kepada kita semua sebagai umatnya. Ya. Kemudian saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yeremia pasal yang ke-17, Yeremia pasal yang ke-17, coba kita buka bersama-sama. Ya. Ini adalah orang yang beriman itu seperti ini. Ya. Orang yang beriman itu dikatakan di sini ayat yang ke-7. Yeremia pasal 17 ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan, yang menyerahkan hidupnya, yang taat akan rancangan Tuhan, akan kehendak Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya, yang merambahkan akarnya di tepi
batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering karena harapannya kepada Tuhan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya. Orang yang demikian akan diberkati Tuhan, akan berbuah di dalam hidupnya. Ya. Saya kasih contoh ya, Abraham dan Lot. Kita siapkan di dalam Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-13. Di sini waktu Abraham diutus oleh Allah untuk meninggalkan tanah kelahirannya, ya, di mana Allah mempunyai rancangan kepada Abraham untuk masa depan yang indah yang penuh dengan pengharapan. Abraham berangkat dan di situ keponakannya, ya, itu si Lot itu ikut Abraham untuk memenuhi panggilan Allah. Ya. Ya, ketika di tengah perjalanan, karena dua-duanya itu sebenarnya orang kaya semuanya, ya, di tengah perjalanan itu si gembala daripada Lot dan gembala Abraham itu bercekcok, ya, sehingga menimbulkan hal yang tidak baik menurut Abraham dan Lot itu, sehingga Abraham mengatakan kepada mereka supaya jangan sampai kita ribut-ribut. Marilah, ini tanah ladang ini tempatnya luas sekali. Ya. Mari kita berpisah saja. Kalau kamu ke kanan, Abraham bilang, aku ke kiri. Ya. Di dalam ayat 7 pasal yang ke-13 Kejadian, saudara perhatikan di sini. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Waktu itu Kanaan dan orang-orang Peris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ya, sebenarnya seharusnya Lot itu mengalah kepada Abraham, karena Abraham yang mengajak yang utama dipilih Allah. Lot itu hanya pengikut. Ya. Tapi Lot itu lain, biasanya orang yang mengikuti malah maunya lebih besar, ya. Abraham sudah mengatakan, ya, di sini jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Yang suruh memilih malah Lot dulu. Karena apa? Karena Abraham beriman kepada Tuhan, sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Di mana aku ditempatkan, yang penting Tuhan ada bersama aku, pasti aku diberkati. Bukan tempatnya bagi Abraham, tetapi Tuhan yang dipikirkan. Ya. Tetapi Lot lain. Lot memikirkan tempatnya. Bagaimana yang makmur, bagaimana yang baik. Tuhan nomor 2. Perbedaannya di sini kita belajar, ya. Orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ya. Ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Itu lalu berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ya. Jadi Lot itu memilih dulu mana yang dilihatnya ini tempat yang makmur, tempat yang baik, ya, untuk masa depan dia.
dia tidak memperhitungkan semuanya, dia menghiraukan Allah, ya. Tetapi dia menurut pikiran dan pandangannya sendiri. Sedangkan Abraham, ayat 12, Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ayat yang ke-13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ini tidak diperhitungkan oleh Lot. Ya. Sehingga setelah berpisah mereka, ya, memang Lot menjadi orang yang kaya, hartanya banyak sekali. Tetapi di situ perkumpulan orang-orang pendosa semuanya. Perbuatan dosa yang paling parah adalah waktu malaikat Tuhan datang ke Sodom dan Gomora itu mau diperkosa oleh orang-orang Sodom dan Gomora itu. Sebab itu karena begitu besar dosanya, Sodom dan Gomora itu dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi Abraham, ya, mengandalkan Tuhan. Dia percaya bukan karena tempatnya, ya, tapi karena Tuhan. Di mana dia berada, aku berada, Tuhan bersama-sama aku bersama-sama dengan Tuhan, pasti Tuhan memberkatiku. Itu adalah pikiran orang yang beriman, ya. Pandangan orang yang beriman itu demikian, ya. Kemudian saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya apa? Akhirnya kan Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan karena dosa-dosa yang ada di Sodom dan Gomora itu. Walaupun tempatnya subur, makmur semuanya, itu tidak jaminan untuk masa depan, saudara. Jadi yang penting bagi kita, bagaimana kita memandang masa depan kita itu, pikiran kita, iman kita itu, di mana kita berada, dimanapun, pekerjaan saya apapun, asalkan di dalam Tuhan, pasti Tuhan berkati. Itu harus menjadi prinsip kita sesuai dengan prinsip Abraham, ya, menjadi orang yang beriman, ya, karena Yesus sudah menjanjikan masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang indah. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Bagaimana, apakah pandangan kita, juga pikiran kita, iman kita, pengharapan kita sendirian itu, ya, kita harus mempunyai pandangan dan pikiran sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan, untuk kita dapat meraih masa depan yang sudah dirancangkan oleh Tuhan bagi kita semuanya. Ya, seperti apa yang dimiliki oleh Abraham, karena iman Abraham, dia menjadi orang yang berhasil di masa depan. Walaupun, ya, dia tidak memilih di mana tempat yang terbaik, yang kasat mata bagi dia, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Ya. Kita harus memahami bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas bumi dan surga ini. Dia yang mengendalikan hidup ini. Ya. Di dalam Matius 28 ayat 18 tadi. Dengan demikian kita semua memerlukan pembaharuan dalam cara kita memandang, cara kita berpikir dari mulai saat ini. Ya. Ini dapat terjadi jika kita mau sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman, menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus. Yang berarti kita harus tunduk kepada Dia. Kita harus percaya kepada Dia. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Ya. Akhirnya pasti kita sampai kepada tujuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat peristiwa
murid-muridnya waktu diperintah oleh Tuhan Yesus untuk menyeberangi Danau Galilea ke Gerasa. Ya, itu mereka taat melakukan, ya, berangkat kepada Yesus. Walaupun di tengah danau itu mereka kena ombak dan badai mau tenggelam. Ya, tetapi karena mereka taat kepada Yesus, ya, Yesus pun turun tangan. Ya, dalam perjalanan, dalam permasalahan hidup mereka. Dan Danau Galilea itu dapat diredamkan oleh Tuhan Yesus dan mereka sampai kepada tujuan. Ya. Itu yang namanya Allah turut bekerja dalam kehidupan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat saya memulai pelayanan di tempat ini, itu keuangan menurun drastis. Padahal saya harus saat itu menguliahkan 3 anak saya bersamaan. Anis, Indra, dan Piping. Denny masih di SMA. Dan saya harus masuk ke STBI untuk diperlengkapi di sana sebagai hamba Tuhan. Ya. Untuk biaya tidak ada, saudara, untuk anak-anak saya. Sampai Piping waktu minta SPP kepada ibunya mengatakan, aku tidak ada duit sedikit pun untuk bayar kuliah. Lalu apa yang kami lakukan? Bagaimana kita mau memulihkan anak-anak ini? Apa yang kami bisa lakukan, kami lakukan. Saya tidak mungkin menjadi gembala sidang di sini untuk bekerja yang lainnya, itu tidak mungkin. Ya. Ibunya anak-anak istri saya, dia mengajar kanan, dia mengajar di sekolah di kelas 1, jam sekolahnya kan jam 7 sampai jam 10. Jadi mengajar jam 7 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12 dia mengelasi anak-anak yang diminta oleh orang tuanya. Ya. Bukan ngelasi karena anak-anak bodoh-bodoh, tidak sebenarnya, karena sekolah Nugroho itu di sana itu sekolah favorit. Jadi di sana yang menyekolahan di sana itu orang pandai semuanya, ada rata-rata dosen, ya, dosen sekolahnya di sana, dokter semuanya, ya orang pandai semuanya, untuk bersaing kepada sekolah yang lain. Jadi untuk mengelasi itu untuk bersaing kepada sekolah yang lain. Itu yang dilakukan oleh Nugroho saat itu. Kalau pulang, kalau malam membuat es, bungkusi es, ya untuk dijual nanti di sekolahan, dibawa es plastik itu kami yang dapat kami lakukan. Itu pun tidak mencukupi sebenarnya untuk menguliahkan anak-anak saya. Tapi Tuhan berjanji, ya, bahwa Dia akan turut bekerja untuk mendatangkan satu kebaikan. Ya. Jadi apa yang dapat kami lakukan, kami lakukan. Yang tidak dapat kami lakukan, Tuhan sendiri yang melakukan. Itu yang artinya Tuhan turut bekerja. Ya, coba kita buka di dalam Roma pasal 28. Ini artinya demikian. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Saya jelaskan tentang arti ayat ini. Ya. Roma 8 ayat yang ke-28. Saudara perhatikan ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu semuanya. Ya, tidak ada yang ditinggalkan, semuanya. Tidak ada bedanya. Segala sesuatu, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Apa yang kita lakukan, Allah turut bekerja
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia itu kalau di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, ayat 21, ayat 23 itu adalah orang-orang yang mau melakukan perintahnya. Itu tandanya orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Ini dikatakan orang yang mau melakukan perintah Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangan Allah. Jadi di sini supaya kita tidak hanya berdoa, berdoa itu baik, ya. Tetapi apa yang kita lakukan, yang dapat kita lakukan, kita lakukan. Siapapun banyaknya sedikitnya yang kita lakukan, yang tidak dapat kita lakukan, yang menyelesaikan adalah Tuhan. Kami melakukan apa yang dapat kami lakukan dengan mengasihi, dengan menjual es. Tidak seberapa, tapi Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Ya, turut bekerja Dia sehingga anak-anak saya semua dapat kuliah dengan baik, dengan lancar sampai akhirnya. Itu demikian saudara-saudara. Rancangan Tuhan itu baik dan sempurna. Oleh sebab itu kita jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita mau berhasil di masa depan kita harus beriman kepada Tuhan, percaya kepada Dia sepenuhnya dan melakukan perintahnya. Ya. Tuhan sendiri akan mengatur, Tuhan sendiri akan menetapkan masa depan kita. Saya tidak pernah ngurusi anak-anak saya, kamu mau ke jurusan mana, enggak. Kamu kuliah kemana, silahkan. Ya. Saya percaya kepada Tuhan, dimanapun anak saya bekerja, pasti diberkati Tuhan. Karena saya mengikuti kehendaknya. Karena saya percaya kepada Dia. Ya. Dimanapun anak saya bekerja, dimanapun anak saya kuliah, pasti diberkati Tuhan. Itu keyakinan saya, itu iman saya kepada Tuhan begitu. Ya. Dan saudara, itu yang pertama saudara-saudaraku. Yang kedua, kita harus masuk di dalam rancangan Tuhan. Seperti ayat yang kita baca tadi. Coba kita perhatikan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 tadi. Ya. Yeremia pasal 29 tadi kan mengatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan padaku, yang ada padaku, mengenai kamu. Ya. Dia mempunyai, Allah itu mempunyai rancangan hidup di dalam hidup kita. Kita ada di dalam rancangan Tuhan. Itu maksudnya ayat ini demikian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu hari depan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Ya. Ya, dengan demikian sebenarnya rancangan Tuhan itu rancangan yang indah, rancangan yang mulia, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan. Dan rancangan Tuhan itu sempurna dan pasti digenapi. Kalau kita ada di rancangan Tuhan, kita akan menggenapi rancangan-rancangannya. Kalau kita mengimani hidup di dalam rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, kita pasti akan menggenapi rancangan Tuhan itu. Coba kita buka di dalam Yesaya pasal 55. Yesaya pasal yang ke-55. Mulai ayat yang ke-8. Ya, Yesaya 55 ayat 8 berbunyi demikian. Firman Tuhan, Tuhan mengatakan, sebab rancanganku
bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Berbeda sekali. Ya. Dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat 10. Sebab seperti hujan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ dengan melainkan mengairi bumi, yang artinya ada berkat. Ya, tidak sia-sia apa yang disampaikan oleh Tuhan itu. Membuat subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, dalam ayat ini maksudnya supaya hati dan pikiran kita itu yang banyak berdosa, ya, karena dosa itu terus mengerjakan kita, supaya ada pembaruan, dibarui, diubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu jangan mengandalkan pikiran kita sendiri. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua ini, yang artinya demikian. Roma 12. Ya, ini ayat penting semuanya, saudara, ya. Ya. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada pembaruan pikiran, budi akal budi kita. Itu yang penting bagi kita. Jangan mengikuti kehendak kita, tetapi sesuai dengan firman Allah. Sebab kita mau belajar. Segala sesuatunya kita mau pandang firman Tuhan. Ya. Apakah apa yang kita rancangkan, kita mau lakukan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Itu yang dimaksudkan firman Tuhan demikian. Karena di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 firman itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Kalau kita menjadi orang Kristen hanya mengandalkan pikiran sendiri, kita sia-sia. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Iya, saudara. Ya. Kalau apalagi kita tidak sejalan dengan firman Tuhan. Ya. Kita harus sesuai dengan rancangan Tuhan, dengan firman-Nya. Ya. Jadi jalan kita itu harus selaras dengan jalan Tuhan, dengan firman Tuhan. Jadi keinginan kita yang terbesar sekalipun seharusnya hidup kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan rancangan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dimaksudkan hal itu demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang namanya rancangan kita disempurnakan dengan rancangan Tuhan Allah. Kita memang mempunyai rancangan, tapi rancangan kita Maria sesuaikan, panggil Tuhan untuk masuk di dalam rancangan kita supaya Dia menyempurnakan rancangan kita. Ya. Karena rancangan Tuhan tadi dikatakan bagian langit dan bumi. Banyak tidak sejalannya rancangan kita manusia dengan rancangan Allah di dalam hidup kita. Pentingnya kita menyelaraskan rancangan kita sesuai dengan rancangan Allah. Ya.
Itu yang dimaksudkan Roma pasal 12 ayat 2 tadi. Ya, ada pembaruan, kita bukan ngotot caranya wong Jawa mau di kita sendiri. Tetapi yang terbaik itu adalah rancangan Allah dan pasti digenapi. Ya. Itu pasti digenapi kalau kita mau meraih masa depan yang baik, yang berhasil, kita harus masuk di dalam rancangan Allah. Kita harus seturut dengan Allah, sekehendak dengan Allah. Kita harus taat kepada Dia. Mungkin tidak sesuai dengan pikiran kita kok begini. Tetapi itu rancangan Allah itu demikian, saudara. Kita harus lakukan semuanya. Iya, saudara. Saya dulu itu tidak punya rancangan menjadi pendeta. Tidak ada sedikit pun. Saya bekerja dengan baik, melayani Tuhan biasa, memang melayani ya, melayani Tuhan, ya hidup dengan keluarga, senang, dapat menyekolahkan anak, nanti anak saya bisa bekerja dengan baik. Cuman rancangan saya begitu, ya. Rancangan dengan istri saya begitu. Tetapi rancangan Tuhan lain. Waktu saya dibenum di sini, diperintahkan di sini pun untuk menaik di sini, saya sudah berusaha untuk melepaskan. Sudah sini saya perbaiki, ya karena sini dulu amburadul, saya diperintahkan oleh pendeta saya untuk menangani, untuk supaya gereja di Togomulyo itu berjalan sesuai dengan gereja induk, gereja candi, ya tertib, baik, dengan perintah Tuhan itu sudah saya benahi, ada pertumbuhan dari 12 orang sampai 40 orang. Saya pamit, saya mau kembali kepada induk karena saya sudah hanya diperintahkan untuk membenahi. Dia mintalah menggantikan saya panggil ada pendeta cabang candi, ya, untuk khotbah di sini. Saya lihat penggembalaannya dia juga berhasil di Sukimanik sana, ya. Saya khotbah di sini, saya tawarkan, mereka tidak mau. Ya. Saya diminta saya tetap di sini dulu. Ya. Nah, saya mempunyai keluarga, saya harus kembali kepada mulanya. Tetapi karena desakan daripada jemaat, saya mengikuti sampai saya minta, coba apakah ini panggilan Allah atau kemauan saudara. Saya minta waktu 1 tahun untuk berdoa. Bukan 1 hari, 2 hari, 1 tahun saya minta berdoa. Apakah keputusan saya nanti, saya mau di sini atau saya kembali ke induk. Ya saudara. Tapi karena berbagai masalah yang ada di gereja ini termasuk izin, karena ditolak oleh masyarakat, ya saya dipanggil untuk sidang, di sidang di dulu Sospol ya di Kota Madia, ya harus menghadapi pemerintah, jadi semuanya ada di situ, Kodim, Poltabes, KUA, tokoh-tokoh agama semuanya. Ya, saya disidang sampai 3 kali. Itu masalahnya saya tetap mau ke sini itu karena sini belum beres semuanya. Dan akhirnya puji Tuhan atas doa-doa jemaat yang berdoa, saya minta untuk jemaat ini mendoakan saya saat saya menghadapi sidang, saat menghadapi pemerintahan, supaya doa jemaat itu berdoa untuk saya supaya dapat menghadapi dengan lancar. Dan akhirnya sini sudah ditinjau dengan DPR, ada 7 orang meninjau, semuanya dikelilingi semuanya. Akhirnya saya dipanggil, yang terakhir itu mendapatkan izin prinsip untuk beribadah.
yang artinya diperbolehkan untuk beribadah di sini. Itu dari wali kota Sutresno Soeharto. Setelah itu mungkin sana ada orang Kristen yang baik, ya, dan mendatangi saya saat saya menerima surat itu, Pak, ya Pak gimana? Pupung Bapak dapat rekomendasi dari wali kota, IMB-nya diurus sekalian. Oh iya Pak, terima kasih. Tak urus RPMB. 1 bulan jadi tidak ada duit sedikit pun. Ya. Itu kalau saudara tahu riwayat sejarahnya di sini. Mengapa saya tidak tega meninggalkan tempat ini waktu dulu. Ya. Itu masalahnya sangat kompleks sekali. Itu rancangan Allah. Saya harus tetap tinggal di sini. Ya, bukan rancangan kita. Rancangan saya ingin ke candi. Saya bekerja, dapat uang, sudah mencukupi untuk keluarga, melayani, senang melayani, seperti saudara yang lainnya yang melayani, sudah senang saya. Tetapi rancangan Tuhan lain. Saya harus menghadapi masalah untuk gereja ini. Sehingga saya menjadi pendeta di tempat ini. Sebenarnya bukan rancangan saya, tetapi ini rancangan Tuhan. Itu saudara. Maka saudara-saudaraku, rancangan Tuhan itu lebih baik, lebih mulia. Ya, walaupun jadi pendeta di sini mulanya terseok-seok saudara. Iya, terseok-seok, tidak ada uang, kekurangan, tapi Tuhan mencukupkan semuanya. Ya puji Tuhan anak-anak saya bisa lulus sekolahnya semuanya. Itu karena kemurahan Tuhan. Bukan saya punya duit, saya tidak ada duit saudara. Ya, itu. Ini Denny ini masih SMA. Ya setelah lulus dia mau kuliah. Kalau tidak diunikan tidak mau. Waduh, tidak ada duit ini. Akhirnya bagaimanapun juga Tuhan memberkati bisa kuliah di sana. Kalau pagi ngantarkan ibunya sambil bawa es untuk dijual, untuk ongkos bensin, untuk fotokopi, karena tidak bisa beli buku, tidak kuat beli buku. Ya bisanya hanya fotokopi. Ya, apa yang penting di fotokopi itu. Itu perjalanan hidup rancangan Tuhan itu demikian. Tapi akhirnya semuanya berjalan dengan baik. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, pada kesimpulannya saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap kita pasti mempunyai rancangan. Di dalam hidup ini, baik rancangan dalam masa depan, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam studi, masa depan anak-anak, pelayanan dan sebagainya, kita pasti mempunyai rancangan. Kita diberi dasar untuk meraih pengharapan ke depan. Yang pertama adalah iman kepada Yesus, yang artinya masuk di dalam Tuhan Yesus dalam rancangannya. Dia akan menyempurnakan rancangan kita semuanya dengan rancangannya. Dan rancangannya pasti berhasil. Ya. Daud dirancangkan oleh Allah. Dari gembala domba menjadi raja. Itu rancangan Allah. Apakah Daud langsung menjadi raja? Tidak, saudara. Jalannya terseok-seok. Harus menghadapi Goliat, harus menghadapi orang Filistin, harus menghadapi orang Amalek. Ya peperangan demi peperangan, belum menghadapi mertuanya yang mau membunuhnya, anaknya yang memberontak, Absalom. Itu perjalanan rancangan Allah. Tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Akhirnya dia menjadi raja. Maka apa yang dikatakan dia? Firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
dia bergantung kepada Tuhan, mengikuti firman-Nya. Iya saudara. Yusuf juga begitu. Dirancangan Tuhan menjadi raja. Sampai dia dijual karena saudara-saudaranya tidak terima semuanya. Tetapi rancangan Tuhan karena Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Berhasil saudara, walaupun dia harus masuk penjara, harus difitnah oleh istri Potifar. Tetapi rancangan Tuhan tetap jalan. Tetap sampai kepada tujuan dan berhasil. Mari kita contoh-contoh banyak sekali dalam Alkitab. Ya. Kita mau mengikuti rancangan Tuhan walaupun ada pembentukan. Kita mau rendah hati. Ya. Sehingga sampai kepada tujuan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha besar, kudus mulia nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sadar memahami bahwa saat kami dipanggil menjadi umat-Mu, Engkau mempunyai rancangan yang indah dari masa depan kami semuanya. Rancangan yang penuh pengharapan, damai, sejahtera, dan sukacita. Kami menyadari hal itu. Berikan kami urapan-Mu, dimampukan hamba-Mu, semuanya ini untuk seturut dengan rancangan-Mu, dengan firman-Mu, supaya kami dapat sampai dengan tujuan, masuk di dalam rancangan Tuhan, berhasil dengan baik. Walaupun kami harus menghadapi liku-liku kehidupan ini, ajar kami tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Engkau, karena rancangan-Mu bagi kami, pembentukan bagi kami untuk masa depan kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu. Ya, hamba-Mu sudah menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menyempurnakan, memberi pengertian, pemahaman lebih luas, lebih dalam. Sehingga jemaat-Mu boleh memahami, masuk di dalam rancangan Tuhan untuk masa depan mereka semuanya berhasil karena masuk di dalam rancangan-Mu. Berikan iman mereka, percaya penuh, meyakini bahwa Engkau yang mengendalikan hidup ini. Sehingga mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak dengan kemampuannya sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam kemurahan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama, kita masuk di dalam pujian rancangan Tuhan yang indah. Kita mau berdiri bersama-sama, mari. Saat
kita persiapkan persembahan kita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita persiapkan persembahan kita, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Mari kita pujikan pujian, hitung berkat. Itu
serta dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini kami sudah menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu sudah mengumpulkan persembahan persepuluhan kami Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, berkat melimpah atas mereka Bapa. Sucikan, kuduskan persembahan kami ini Bapa, agar layak untuk pelebaran kerajaan-Mu di GPI Tlogomulyo di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bentar kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Diakon Denny Krishna. Shalom, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang dapat menjadi perhatian bagi kita semua dalam sepekan ke depan. Yang pertama, hari ini adalah ibadah kedua, ada tukar mimbar pelayanan. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Agung Setiawan dari GBI Kedung Mundu, cabang Kelipang, sementara Pendeta Muda Stefanus Rahayu Putra melayani di GBI Karangjangkang dan Diakon Gatot Risdianto melayani di GBI Sampangan. Yang kedua, siang ini nanti ada rapat pengurus gereja yang dilaksanakan hari ini 18 Mei 2025 jam 11 siang. Mohon untuk setiap pengurus dapat mengikuti atau menghadiri rapat ini. Hari ini klinik kesehatan buka mulai jam 8 setelah ibadah nanti. Bagi jemaat yang hendak memeriksa diri atau konsultasi dapat dipersilahkan di ruang sebelah. Yang keempat, mengundang semua kaum pria dalam persekutuan PBI yang dilaksanakan besok Selasa tanggal 20 Mei 2025 bertempat di rumah Bapak Wayan Heri Saljuni di Perumahan Permata Walter Mongin Sidi Permai nomor 142. Ya, mari kaum pria kita bersama-sama. Yang kelima, ini adalah minggu ketiga, hari Kamis dan Jumat ada kunjungan serentak. Mari setiap organisasi kita giat mengunjungi dan memperhatikan anggota masing-masing. Ya, karena mengundang kaum wanita untuk hadir dalam persekutuan WBI hari Sabtu 24 Mei 2025 jam 16.30 atau setengah 5 bertempat di rumah Ibu Kesia Ika Susanti, Bapak Gatot ya, Diakon Gatot, di Perum Graha Merdeka Regensi nomor 31 Tlogomulyo. Yang ketujuh, fellowship pelayan dilaksanakan minggu depan, tanggal 25 Mei 2025, jam 11 siang, di ruang ibadah utama. Mari semua pelayan Tuhan kita bersatu hati, mengevaluasi, dan mempersiapkan pelayanan kita untuk lebih baik lagi untuk Tuhan. Yang kedelapan, bagi kaum pria, untuk retreat, PBI masih dibuka sampai dengan tanggal 25 Mei 2025 dan pembayaran terakhir tanggal 1 Juni 2025. Segera daftarkan diri ke Bapak Yunus Amin Priyadi. Yang kesembilan, KB dan TK Bintang Kasih masih menerima pendaftaran siswa didik baru tahun ajaran 2025-2026. Untuk pendaftaran silahkan menghubungi Ibu Yohana dengan nomor WA tercantum di buletin ini. Ya, untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu dapat melihat di samping kanan di buletin. Saya ingin menekankan bahwa mari di hari Rabu kita dapat datang untuk doa dan pujian. Kita penuhi gereja ini dengan doa pujian dan minggu ini ada minggu KPW, kita ada kunjungan serentak. Terakhir gereja mengucapkan dan Gembala Sidang Pimpin Gereja segenap jemaat Tlogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama Bapak Barnabas Sudiat Madi, yang kedua Ibu Lydia Listiawati, yang ketiga Saudari Deborah Eka Listia Artamevia Purnama Putri. Berikutnya ada anak Givani Nasifa Dedi Kristianto. Berikutnya Saudara Axel Mayero Wong. Berikutnya ada Ibu Hesti Hayuning Tias. Dan terakhir Saudari Kesia Lintang Sari. Ya, selamat ulang tahun, panjang umur. Tuhan Yesus selalu memberkati.
Sebelum kita mengakhiri dalam doa dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Pak Gembala, kami undang kembali untuk WBI dapat mengedarkan persembahan untuk persembahan ulang tahun gereja dan pentabisan pendeta dan diakon. Persilakan. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan untuk pada pagi hari ini bersama-sama kami boleh berbakti, beribadah, memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau Tuhan. Boleh ditinggikan, dimuliakan atas setiap pujian ibadah pagi hari ini Yesus. Kami diberkati juga melalui setiap pujian dan terlebih kebenaran firman Tuhan yang terus mendidik, mengingatkan kami, meluruskan jalan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak hanya sebatas pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman untuk kemuliaan Yesus. Memberkati Bapak Gembala Sidang telah menyampaikan dengan hikmat penyertaan kuasa-Mu, terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memimpin, menggembalakan kami semua di tempat ini. Memberkati juga Pendeta Muda Stefanus dan juga Bapak Diakon Gatot yang saat ini ada pelayanan tukang mimbar, diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, dipimpin Tuhan oleh penyertaan Roh Kudus, sehingga firman yang disampaikan pun menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkannya. Memberkati setiap pendeta muda, para diakon, para pengurus gereja, supaya kami boleh bersatu hati bersama-sama terus melayani Engkau tempat ini, dan Engkau boleh terus ditinggikan, dimuliakan dalam setiap pelayanan kami. Kau juga memberkati pembina, ketua KPW, para pelayan-pelayanmu, guru sekolah minggu, PAUD, Yayasan Bintang Kasih. Tuhan memberkati semuanya, memberi hikmat penyertaan pimpinan hari pribadi lepas pribadi, sehingga dalam kehidupannya terus memacaan terang kasih-Mu dalam setiap pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati gereja ini terus bertumbuh Tuhan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Gereja-Mu boleh menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan-Mu, sehingga target kehadiran 350 jiwa boleh dapat tercapai dan Engkau dimuliakan Tuhan. Target anggaran 58 juta, Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, setiap pekerjaan, usaha apapun yang dilakukan, ada keberhasilan yang baik, ada penghasilan yang baik, sehingga gereja-Mu dicukupkan bahkan dilimpahkan, sehingga aktivitas gereja, pelayanan gereja boleh berlangsung dengan baik. Dan memberkati untuk kerinduan kami untuk tanah di sebelah milik Bapak Miskun, Tuhan menjamah
ada waktu yang tepat untuk kami bernegosiasi, untuk kami boleh membicarakan tanah ini, dan kami percaya waktu yang tepat kami memiliki tanah ini, kami membangun secara fisik untuk keperluan gereja maupun untuk yayasan. Tuhan memberkati juga pengembangan melalui Yayasan PAUD Bintang Kasih boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk melalui sekolah TK PAUD Bintang Kasih ini, Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk rencana ulang tahun gereja tanggal 9 Agustus nanti, Tuhan memberkati ulang tahun ini, nanti disertai juga dengan pentabisan pendeta dan juga diakon. Tuhan memberkati, mempersiapkan semuanya. Setiap yang direncanakan, diakon Gatot yang menjadi panitia, ketua panitia boleh menjadi mengkoordinasi kami semuanya, dan semua boleh berlangsung dengan baik untuk kemuliaan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Cabang Pucang Gading, Tuhan memberkati, pendeta muda dari Katarso, diberkati Tuhan, melayani di sana, menjangkau jiwa untuk kemuliaan-Mu, sehingga anggaran sebesar 6 juta boleh tercukupi untuk setiap bulannya, kehadiran 60 jiwa boleh dipenuhi, dan Pucang Gading dijangkau, dimenangkan untuk kemuliaan-Mu Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, atau saudara kami yang undur, kami tidak tahu Tuhan untuk setiap permasalahan, pergumulan yang dihadapi, tapi yakin percaya akan melawat setiap pribadi, Engkau lembutkan hatinya, Engkau menjamah, sehingga boleh Engkau membawa kami, melalui kami, kunjungan kami, pas kami boleh membawa mereka untuk kembali ke tempat ini, untuk beribadah, memuliakan, dan kembali percaya sepenuhnya kepada-Mu Yesus. Kami berdoa, saudara kami yang sakit, kami berdoa untuk saudari Naya, berdoa untuk Bapak Joko Sulistyo, berdoa untuk anak Marcel, berdoa untuk Ibu Tiska, berdoa untuk Bapak Budi Wibowo, berdoa untuk anak Kefarel, berdoa untuk Bapak Yeska Sunardi, Bapak Widodo, Bapak Haryanto, dan Ibu Trimo. Kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap sakit penyakit, apa yang dialami saat ini, Tuhan menjamah, memberkati melalui kesembuhan, melalui setiap makanan, minuman, obat di makanan, minum, belum menjadi sarana kesembuhan, tapi Engkau lah yang memberi kuasa untuk kesembuhan itu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap program gereja GGB. Tuhan memberkati, untuk mengembangkan, mengutus pengurus BPN, IBI, BPD, Lembaga Baptis, STBI. Tuhan memberkati semuanya tanpa terkecuali, sehingga pelayan-Mu boleh menjangkau di seluruh negeri ini, dan negeri ini boleh memulai kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara, kami berdoa untuk pendeta, untuk Presiden Prabowo Subianto, Tuhan berkati bersama Wakil Presiden Bapak Gibran, bersama jajaran menteri dan pemerintahannya, diberkati Tuhan, diberi hikmat pimpinan penyertaan, supaya dapat memimpin negara ini dengan baik dan benar, sehingga gereja negara ini boleh diberkati oleh Tuhan. Kami boleh beribadah dengan toleransi yang baik, ekonomi dipulihkan dengan baik, keamanan dijaga dengan baik, oleh karena hikmat penyertaan-Mu menaungi dalam pemerintahan negara kami ini. Terkhusus untuk kota Semarang, Tuhan memberkati, gubernur, wali kota terpilih, terus diberkati Tuhan, dijamah Tuhan, supaya dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar. Kami boleh merasakan kesejahteraan, kami boleh beribadah dengan baik, kami boleh beribadah dengan sukacita, karena ada keamanan jaminan yang pasti. Terkhusus juga untuk Kelurahan Telogosari Wetan dan sekitarnya, di mana gereja-Mu ini berada, Tuhan memberkati tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah seru doa permohonan kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin.